Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 2 September 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 16-30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan." Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Kemudian berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di kampung halamanmu ini, segala yang kami dengar, yang telah terjadi di Kapernaum.' Katanya lagi, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya.'" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini mengisahkan bahwa orang-orang Nazaret menolak Yesus karena mereka hanya melihat Yesus Kristus dari sisi kemanusiaannya. Bagi mereka, Yesus hanyalah seorang anak tukang kayu, anak kampung, anak desa, yang mereka tahu latar belakangnya. Itu pemahaman mereka yang begitu sempit tentang Tuhan Yesus. Mereka belum bahkan tidak melihat sedikit pun sisi kealahan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sikap orang-orang Nazaret yang demikian mengingatkan kita sekalian akan kecenderungan sikap kita juga yang masih sering menilai sesama dengan cara pandang kita yang sempit, dengan pandangan kita yang picik. Kita sering dengan mudah memberikan stigma kepada orang lain karena status ataupun karena situasi hidup yang telah mereka alami. Kita memberikan stigma kepada orang lain seperti orang kampung atau mantan napi, atau karena dia ini penderita HIV/AIDS dan lain sebagainya. Stigma yang kita berikan tanpa kita sadari membunuh karakter mereka. Saudara
Saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar hari ini mengajak kita untuk belajar menyadari dan mensyukuri kasih Allah yang Ia selalu dan senantiasa curahkan dalam diri kita dan orang lain. Kita harus percaya bahwa Allah yang kita imani sungguh berkarya di dalam diri kita maupun dalam diri sesama yang kita anggap tidak layak, yang kita anggap tidak pantas untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup bersama atau kebaikan dalam hidup pribadi kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga dengan perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini dan melalui permenungan singkat saya ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan sambil terus berusaha untuk membaharui cara berpikir kita, untuk membangun pikiran yang positif baik terhadap hidup kita sendiri maupun kepada orang lain. Pikiran yang positif akan membantu kita untuk membangun hidup yang lebih berkualitas, hidup yang lebih bermutu, karena saya percaya hidup yang benar, hidup yang berkualitas bermula juga dari cara berpikir yang benar. Dan semoga melalui perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, kita semakin menyadari karya pekerjaan Allah dalam diri setiap kita maupun dalam diri sesama yang ada di sekitar kita, yang kita layani, yang bekerja bersama kita. Kita tahu bersama bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.